Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Malam ini saya menceritakan buku Pulang karya Terilie Mas Darwis. Saya bacakan untuk pengantar tidur jaki. Biasanya ya karena ada beberapa buku yang belum selesai dan buku pinjaman, salah satunya buku ini dan beberapa buku pinjaman yang lain, itu saya berusaha menyelesaikan buku pinjaman agar bisa segera mengembalikan gitu ya. Ya selain buku Pulang ini juga buku pinjaman, jadi saya baca, saya jadwalkan ya menjelang tidur itu aja karena novel enaklah untuk pengantar tidur. Tapi karena cerita yang menarik, setelah anak saya tertidur, saya keterusan membacanya. Yaitu ciri-ciri buku yang ciri-ciri tulisan yang menarik. Ketika mau berhenti itu ada rasa penasaran dan ingin terus membaca, menyelesaikan. Kalau malam ini nggak ngantuk ya tak selesaikan. Nah, sebelum itu ketika anak saya sudah tertidur, sebelum saya melanjutkan membaca buku Pulang ini, saya penasaran dengan Terilie itu siapa. Sebenarnya kan sudah terkenal sejak 2000. Pokoknya di perpus itu pasti satu rak itu hampir semuanya, satu deret itu bukunya Terilie. Banyak sekali buku yang dituliskan. Saya waktu itu belum tertarik, baru baca buku Terilie baru pertama ini, itu belum tertarik yang siapa Terilie. Memang belum tertarik untuk membaca buku, belum tertarik untuk menulis gitu ya. Sekarang ketika ada ketertarikan, mulai relate dengan menulis, mulai latihan menulis, mulai apa itu yang berhubungan dengan dunia tulis menulis dengan penulis, itu menarik bagi saya. Tadi setelah anak saya tertidur, saya cari tahu siapa sih Terilie itu. Akhirnya saya buka di internet, di Google lah gitu. Oh ternyata namanya Mas Darwis, orang Sumatera. Saya keterusan cari di YouTube-nya lah, mungkin seterkenal ini pasti kan ada ulasan atau interview atau mungkin ngisi seminar gitu ya. Ketemu di MBS Yogyakarta, MBS TV Yogyakarta. Beliau memberikan kelas menulis lah, kelas istilahnya kelas tentang menulis, cerita beliau tentang menulis bagaimana, dan membagikan tips itu untuk siswa-siswa di situ. Saya menyimaknya, ada 4 video terpisah. Pertama perkenalan, kedua tips menulis pertama, terus video ketiga tips menulis kedua, terus yang terakhir tanya jawab. Saya membuat catatan ini sedikit. Jadi di video pertama itu 16 menit, 16 sekian lah gitu, itu perkenalan, nama dari mana, terus karya, memperkenalkan karya itu butuh 16 menit, saking banyaknya karya yang beliau bikin gitu. Dari situ suatu pembukaan perkenalan yang luar biasa. Itu beliau menulis, berbicara tentang menulis, ada buktinya gitu, tervalidasi bahwa beliau adalah benar-benar penulis, ada hasilnya, ada buku, ada karya yang dituliskan dan laku gitu. Nah, tips menulis itu ada 2 dari beliau. Yang pertama ya ini lebih ke untuk saya sendiri sih. Saya karena biasanya kalau membaca atau melihat YouTube yang menarik dan itu belum saya tulis, itu biasanya agak susah tidur, ada yang ganjel lah gitu, karena sudah kondisi ngantuk, mau nulis kok kelamaan,
ngomong aja gitu. 1. Topik tulisan tips nomor 1, topik tulisan bisa apa saja, tapi penulis yang baik selalu menemukan sudut pandang yang spesial. Ini mirip dengan kata-katanya Panji Pragiwaksono itu ketika dalam dunia bisnis itu, ya dalam dunia apapun sih, dalam dunia bisnis, dalam dunia komika, dalam dunia menulis gitu, memberikan tips yang senada, yaitu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi ada pembeda lah gitu, bikin orang ngeh itu, oh ini loh penulis ini, itu ada keunikan itu apa. Jadi beliau memberikan itu, misalkan beliau mencontohkan gitu, tulis sesuatu tentang warna hitam gitu, yang umum apa, oh hitam warna gini, terus beliau mencontohkan sudut pandang yang berbeda, hitam gitulah ya, banyak ada sudut yang unik dari kita, dari penulis itu. Ketika bisa menemukan sudut yang baik, yaitu kita bisa menemukan cerita yang baik juga gitu. Terus yang kedua itu penulis itu membutuhkan amunisi. Amunisinya apa? Ada 3. Banyak baca buku, banyak melakukan perjalanan, dan bertemu dengan orang-orang bijak. Banyak baca buku ya enggak, tentulah itu sudah umum. Kalau semakin banyak baca, semakin banyak referensi, semakin banyak kosakata, semakin banyak alur cerita itu seperti apa, semakin banyak referensi. Terus banyak melakukan perjalanan ya mungkin kemana, jalan-jalan, atau kalau nggak jalan-jalan ya diam di tempat, bisa dengan ngobrol, tukar pengalaman cerita. Ketika bertemu dengan orang Ternate, di Ternate itu seperti apa, misalkan di Ambon itu dulu ketika ada selisih agama, perpecahan di sana, konflik itu seperti apa. Itu kan bentuk perjalanan orang lain yang kita serap dengan cerita, tidak harus mengalami sendiri cerita tersebut. Ya, bila memungkinkan melakukan perjalanan sendiri, entah jalan-jalan, entah mengalami sesuatu, ya itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa dengan mendengarkan cerita orang lain. Terus bertemu dengan orang-orang bijak. Maksudnya orang bijak itu apa? Dicontohkan tadi oleh Mas Harwis, misalkan di depan rumah kita itu ada tukang bakso. Tukang bakso ini sudah berjualan 20 tahun. Berarti tukang bakso ini adalah orang bijak dalam hal bakso. Ya bertanyalah tentang bakso, bagaimana dulu ceritanya memutuskan jual bakso itu, gimana latar belakangnya, mungkin usaha ini nggak cocoknya di bakso, atau mungkin karena pengalaman masa kecil makan bakso kok enak gitu, terus ingin menjadi tukang bakso. Kan dari faktor itu sudah bisa banyak dikali. Terus mungkin pengalaman, mungkin pernah berjualan bakso di Jakarta, atau mungkin di Kalimantan, atau mungkin di Surabaya, atau di mana. Awalnya jualan keliling, terus jualan punya rumah, punya bedak, kayak gitu kan bisa dikali. Lah orang-orang yang misalkan ketemu, saya punya tetangga guru ngaji itu dari duluan guru. Jadi pengalamannya mengajar sekian puluh tahun itu seperti apa, menemukan macam-macam anak ini seperti apa, menemukan misalkan perubahan zaman, anak yang muncul itu seperti apa, lalu bagaimana kalau misalnya zaman dulu belum ada HP, kenakalan anak-anak ya mungkin bermain terus kotor bau gitu. Kalau sekarang ada HP, serapannya beda, cara bertarung dulu guru bertarungnya dengan bermain, bertarung dalam hal menyampaikan ilmu, halangannya dalam dulu mungkin bermain. Sekarang kan
ada HP, ada lebih variatif lah gitu. Kalau dulu mungkin jewer apa itu bisa dengan mudah, sekarang kan ada batasan-batasan seperti itu. Nah, cara menangani itu agar bisa sampai ilmunya, mentransfer ilmunya itu membelah, memecah halangan-halangan ini seperti apa. Itu kan pengalaman yang sangat bijak, itu bisa didengarkan. Atau mungkin banyaklah contoh ya, banyak contohnya gitu. Terus pertanyaan, dari sesi pertanyaan juga banyak sekali, ada 3. Bagaimana menghidupkan tulisan? Menghidupkan tulisan jawabannya disiplin latihan. Itu berhenti bilang sibuk. Kita alasan sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Kalau memang niatnya jadi penulis, ya jangan bilang sibuk. Kalau tidak bisa mengagendakan secara konsisten tiap hari, ya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi ada konsisten dan disiplin. Mau jadi apapun, kalau nggak disiplin, nggak konsisten, ya nggak bisa. Terus yang kedua, tulisan yang sesuai umur. Ada penulis muda, masih siswa itu nulis tentang politik terus dikritik oleh orang, oleh entah tetangganya entah temannya gitu, dan dia merasa terganggu. Jawaban Terelie, kalau omongan itu tidak membangun, tidak perlu diomongkan, tidak perlu didengarkan gitu, kecuali kalau dia berkomentar, kalimat pembukamu kurang gini, harusnya gini, nah itu baru didengarkan. Kalau komentar yang tidak jelas, turun-turunannya nggak usah didengarkan. Terus ini yang menarik, nomor 3 ini, ada bertanya seperti ini, latar belakang apa yang melatar belakangi pesan moral dari setiap novel yang ditulis. Beliau terus menjelaskan level dari menulis itu tujuannya ada 3. 1, tulisan yang menghibur dan menemani, ini yang paling dasar. Yang kedua, yang naik derajatnya itu tulisan yang bermanfaat, yaitu tulisan yang memberi pengetahuan baru. Yang nomor 3, yang paling tinggi, yang paling mulia gitu, tulisan yang menginspirasi. Bagaimana tulisan yang menginspirasi? Yaitu tulisan yang memunculkan pemahaman baru, dari tahu, paham, ada tindakan. Jadi lebih menginspirasi itu setelah membaca dia ada perubahan perilaku. Tapi yang menjadi titik berat bagi Terelie, bagi Mas Darwis, titik berat dia menulis itu bukan 3. Dia tidak memperhatikan level-level itu. Dia fokusnya cuma 1, yaitu menghibur dan menemani. Beliau menggambarkan ketika sekolah kita di mes ada 5 orang, yang 4 orang ini pergi, yang 1 orang sendirian, mungkin karena nggak punya uang, mungkin karena apa, terus kesepian. Ketika membaca buku Terelie, dia merasa seru, lupa waktu, tiba-tiba temannya pulang. Itu kan berarti menghibur dan menemani. Nah, dia fokus di situ aja, di menghibur dan menemani. Lalu juga tambahan 1, menulis dengan tulus. Kalau menulis dengan tulus itu ada kemungkinan besar itu level 2 dan level 3 akan tercapai. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah bagaimana menulis dengan tulus, mencoba menghibur, mencoba menemani. Itu. Terus ada beberapa tambahan sih. Ada 2 lagi pertanyaan. Cara mendapatkan inspirasi. Cara mendapatkan inspirasi bisa didapatkan dari mana saja. Terus ada pertanyaan, buku karya yang beliau tulis itu mana buku yang favorit dan mana buku yang paling laku. Tidak ada buku favorit, semuanya favorit. Kalau yang paling laku ya ada, tidak bisa diduga juga naik turun. Tapi ada buku yang paling sulit ditulis, yaitu buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan Rindu.
Kenapa kok sulit? Karena risetnya panjang. Beliau membedah yang tentang rindu itu lebih banyak. Rindu itu novel tentang orang haji naik kapal, settingnya di tahun 40-an. Jadi beliau perlu riset panjang dari Bengkulu, Surabaya, Makassar, di Malaysia, pokoknya titik-titik pemberhentian kapal haji itu beliau riset kondisinya seperti apa, kapalnya seperti apa, beliau membayangkan ketika masuk ketemu siapa, kondisinya seperti apa, geladak, riset detail lah tentang kapalnya itu seperti apa, dalamnya seperti apa, geladak depan, geladak belakang, dalam, dapur, semuanya itu diriset, sehingga dari situ muncul bisa tidak salah gitu ketika menceritakan dan memberikan gambaran tentang setting di waktu itu. Jadi itu teman-teman, buku yang ya sudah lama naik, tapi baru saya ikuti. Nah, ini tentang Pulang Terilie, buku yang saya pinjam ini dari teman Mas Kardi dari Kragan Rembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.